Halo guys, jumpa lagi di Kertapati Channel. Oke, kita sambung ke bagian yang kedua dari sektor metal. Yang pertama ada Antam ya. Antam di akhir pekan di hari ini ditutup minus 1,5% ya di 1640. Untuk indikator MACD maupun stabilitas RSI-nya kita lihat untuk stabilitas RSI ini golden ya. MACD-nya ini mencoba untuk golden ya guys ya. Udah berimpitan juga. Terus untuk weekly-nya kita lihat weekly udah golden ya untuk coba hampir golden lah untuk naik MACD-nya, sedangkan target CRS-nya udah golden ya. Cuman ini agak sedikit melemah. Oke, kita lihat untuk candle-nya sendiri. Dimana untuk Antam sendiri ini dia masih dalam periode dalam ini ya, dalam pola descending triangle ya guys ya, terlihat ya. Di sini dia beberapa minggu lalu sempat dia mau break untuk ininya ya, pola descending triangle, cuman belum berhasil ya di sini. Di sini terlihat ini sempat break up, cuman di sini dead cross untuk tracer. Jadi ini bisa dikatakan false break ya guys ya. Cuman ini terlihat guys, ini di sini ini dia ini golden guys, dan ini hampir potensial juga golden ini ya. Udah golden, cuman ini agak melemah dikit. Saya pikir ini akan ini ya, untuk Antam ini dalam sepekan 2 pekan ke depan akan cenderung untuk di break up ya guys ya, karena di posisi ini uh, golden cross ini ya, posisinya di bawah middle line ya guys ya. Jadi cenderung untuk nanti uh, bener-bener break up ya, bukan false break ya guys ya. Jadi perlu hati-hati kalau false break sama nggak dilihat status RS-nya di area overbought atau oversold dan golden cross apa dead cross gitu. Jadi saya pikir ini potensial untuk dia benar-benar break up ya, untuk Antam sendiri. Jadi saya pikir ini time to buy guys untuk Antam di 1640 untuk masuk ya di harga saat sekarang ini ya guys ya. Jadi ini potensial probabilitasnya lebih besar untuk dia naik daripada untuk dia melemah lagi ya guys ya. Untuk sepekan sampai 2 pekan ke depan. Jadi uh, boleh beli di harga sekarang ya guys ya. Untuk resistnya sendiri itu paling dekat itu di 1710 ya untuk Antam. Oke, selanjutnya ada MDKA. Di mana untuk MDKA di hari ini tutup di 2290. Target CRS-nya ini dead cross ya di area oversold. MACD juga dead cross. Untuk weekly-nya kita lihat ini potensial dead cross ya untuk target CRS-nya. MACD ini potensial untuk golden cross. Nah, saya pikir untuk MDKA ini ya, ada peluang untuk pelemahan tapi terbatas ya guys. Udah untuk dia melemah lebih dalam tuh udah saya pikir udah terbatas ya. Jadi nggak akan turun dalam lagi, nggak akan sampai dalam 1 pekan 2 pekan ke depan ini nggak akan sampai di level lower line dari descending triangle ya, di level 208 itu enggak ya. Jadi cuman minor aja, saya pikir cuman batasannya cuman sampai di untuk minggu ini ya di sekitar 2230 guys. Itu mentoknya ya untuk minggu ini ya. Jadi kalaupun dia koreksi cuman sampai di 2230 lah ya untuk pelemahannya. Jadi potensial sebenarnya probabilitasnya lebih besar untuk dia rebound ya untuk MDKA. Karena juga ini udah area oversold juga, mau oversold, jadi peluang untuk reversalnya lebih tinggi daripada untuk dia akan mengalami tekanan lagi. Jadi untuk MDKA ini peluangnya penurunan ada, cuman untuk mulai melemah ya, mulai kecil ya. Jadi peluang penurunannya lebih nggak akan dalam ya, cuman sedikit aja ya guys ya. Jadi saya pikir antri aja ya untuk MDKA di level 2230 ya kalau mau masuk. Jadi kecenderungan sih dia akan mantul lagi ke atas ya, begitu mantul level 2230. Oke, kalaupun misalkan nggak sampai 2230 di sampai akhir pekan ini, mending saya pikir sih masuk aja ya guys, karena probabilitasnya lebih besar untuk dia naik ya daripada untuk dia
melemah lagi ya guys ya sebenarnya untuk MDK. Cuman kalau apa menunggu agak ini ya, agak sabar dikit sih, tunggu pelemahan dikit lagi untuk mau masuk lagi untuk MDKA gitu. Cuman kalau ini ya boleh ya misalkan begitu nanti melemah misalkan baru 2270, 2260 masuk aja, mulai masuk ya, dikit-dikit mulai masuk ya guys ya. Begitu menyentuh level 2230 agak dibanyakin untuk belinya gitu. Itu untuk MDKA. Jadi saya pikir sih dalam 2 pekan ke depan akan ada pola perubahan arah tren ya. Sinyalnya udah mulai nanti membalikkan arah. Jadi ada pembalikan arah. Jadi ada potensial dari dalam 2 pekan ini akan coba tes level upper line dari descending triangle ini ya guys ya. Gitu. Oke, selanjutnya ada BRMS. Dimana untuk BRMS sendiri kita lihat untuk stochastic RSI-nya ini dead cross di area oversold. MACD-nya juga dead cross. Untuk weekly-nya dead cross semua ya. Jadi cenderung untuk masih akan melemah ya guys ya dalam sepekan ke depan ya untuk BRMS ya. Jadi saya pikir untuk BRMS nih pelemahannya nih masih akan berlanjut dalam sepekan ke depan ya. Ini paling dekat support di 168 ya. Support selanjutnya itu di 161. Jadi saya pikir sih 168 ini akan coba di breakdown ya guys ya dalam sepekan ini ya guys ya. Jadi kalau di breakdown target selanjutnya tuh di 161 ya guys ya. Jadi untuk BRMS boleh antri ya guys ya di bawah 168 ya guys ya. Kalau di bawah 168 boleh masuk aja ya guys ya untuk BRMS. Itu jadi ini udah mulai masuk area oversold, cuman ini dead cross lagi, cuman dead crossnya juga ini juga nggak akan ini lagi ya, nggak akan dalam lagi. Jadi untuk penurunannya itu udah terbatas ya guys ya. Mentoknya sih untuk dalam 2 pekan ke depan tuh sampai di 161 aja kalau prediksi saya. Jadi makanya kalau mungkin kalau mau masuk itu di bawah 168 ya guys ya. Kalau mau masuk BRMS di bawah 168, misalkan saya level 165, 164 itu boleh masuk ya. Kalau salah saya boleh ini ya, boleh sarankan ya. Kecenderungannya sih akan mental lagi ya begitu menyentuh level 161 untuk BRMS. Ini kita bisa bikin tren ya. Descending triangle ini juga sudah mepet ya guys ya. Nah, ada mepetnya ini udah di targetnya coba sampai 27 Desember ya untuk dia konfirmasi pembalikan arah ya. Apa dia akan breakdown lagi ke bawah? Kalau prediksi saya sih dia akan coba di break up ya dalam 2 pekan ke depan. Oke guys, saya pikir itu ya untuk metal bagian kedua. Terima kasih atas support dan perhatiannya. Selamat malam dan sampai jumpa.